Kakekku, untuk membuktikan nasi lebih bergizi daripada susu hantu, dengan berani melemparkanku, yang baru lahir, ke dalam peti mati hantu perempuan. Dan aku benar-benar merangkak ke dada hantu perempuan itu, dan menyusu dengan lahap. Tapi sejak saat itu, para wanita di desa, tidak bisa lagi menghasilkan ASI. Akibatnya, banyak bayi meninggal karena kekurangan gizi. Penduduk desa menganggapku pembawa sial, dan beberapa kali mengusulkan untuk membakarku. Tepat saat konflik antara keluargaku dan penduduk desa memuncak, terjadi sesuatu yang membuat semua penduduk desa iri. Siang itu, ratusan mobil mewah berbaris dari pintu masuk desa sejauh 1 mil, hingga ke depan rumahku. Alasannya sederhana, kakekku, yang telah pensiun meramal selama 5 tahun, memutuskan untuk kembali berpraktik. Dan meramal sekali lagi, hampir semua orang yang datang menemui kakekku hari itu untuk diramal, adalah tokoh politik dan bisnis, serta pakar Feng Shui. Mereka semua ingin mendapatkan ramalan terakhir kakekku. Lagi pula, kakekku telah meramal 3000 kali sepanjang hidupnya. Dan semuanya akurat. Meramal setelah pensiun akan mengurangi umurnya. Orang yang mendapatkan ramalan ini juga akan terkena dampak dari berkurangnya keberuntungan kakekku. Itulah sebabnya mereka berebut untuk mendapatkannya. Syarat kakekku adalah mereka harus membawa bayi perempuan seusiaku. Dia akan memilih satu untuk dijodohkan denganku. Sejak saat itu, aku dijodohkan dengan gadis yang 3 bulan lebih muda dariku. Kami dijodohkan, namanya Indah, Ye Hong Yu. Ayahnya, Ye King San, dan kakekku sepakat bahwa kami baru boleh bertemu di hari ulang tahunku yang ke-21. Dan di hari pertemuan itu, kami harus bermalam pertama dulu sebelum menikah. Anehnya, sejak saat itu, desa kami mengalami cuaca yang baik dan panennya melimpah. Namun, kesehatan kakekku semakin memburuk. Meski baru berusia 60-an, dia terlihat seperti berusia 70 atau 80 tahun, dengan rambut beruban. Saat aku berumur 10 tahun, kakekku memanggilku ke bukit belakang. Apakah kau siap menjadi generasi ke-17 dari keluarga Mai? Aku sangat gembira. Sebenarnya aku sudah lama ingin belajar, tapi kakekku menghela nafas dengan sedih. Meramal dan membaca nasib adalah mengintip rahasia langit, dan ditakdirkan untuk berakhir menyedihkan di usia tua. Aku sebenarnya berniat untuk menantikan warisan ini, tapi sekarang kau harus mewarisi mantalku. Hari itu, aku berlutut di puncak bukit dan bersujud 3 kali. Sujud pertama untuk Dewa Langit dan Bumi. Sujud kedua untuk roh dan hantu yang kesekian. Aku belajar ilmu Feng Shui dengan sangat cepat. Pada usia 14 tahun, aku telah menguasai teknik mencari naga dan menangkap nadi, yang baru dikuasai kakekku di usia 30 tahun. Tapi aku penyendiri, dan tidak punya banyak teman. Kakekku juga melarangku meramal untuk orang lain. Sebelum aku berusia 21 tahun, dia bilang jika aku melanggarnya, aku akan kehilangan semua ilmuku. Memiliki semua kemampuan tapi tidak bisa menggunakannya, membuatku merasa tidak berdaya dan frustrasi. Suatu hari, aku melihat Zanya, gadis yang kusuka. Wajahnya pucat, dan ada titik merah samar 2 cm dari sudut kanan mulutnya. Ini adalah tanda nasib buruk terkait nafsu. Sehari kemudian, dalam perjalanan pulang sekolah, dia diseret ke ladang jagung oleh 3 orang bodoh di desa. Hari itu, aku benar-benar merasa sangat tersiksa. Aku merasa tidak berdaya. Aku merasa seperti aku takut bertemu Zanya. Jadi aku hanya memperhatikannya diam-diam. Saat kulihat lampu roh di bahu kanannya berkedip-kedip, seperti tertiup angin ke arah leherku sendiri. Aku tahu dia tidak tahan dengan penghinaan dan ingin bunuh diri. Ku benar-benar tidak tahan lagi. Diam-diam aku mencari ayah Zanya, dan memintanya untuk menjaga putrinya. Sebaiknya ikat dia dengan tali. Benar saja, Zanya berhasil diselamatkan. Tapi karena itu, aku jatuh sakit parah. Aku terbaring di tempat tidur, sakit kepala, demam, muntah, dan diare. Bahkan akhirnya aku koma. Setelah 3 hari, aku terbangun dan mengetahui sebuah berita buruk. Kakek meninggal saat aku berusia 18 tahun. Ku kehilangan kakek yang paling menyayangiku selamanya. Ibuku bercerita, pada hari kedua setelah aku sakit, kakek pergi sendirian ke pemakaman di belakang gunung. Dia mencari tempat dengan Feng Shui terburuk untuk dirinya sendiri, dan menggali lubang untuk mengubur dirinya hidup-hidup, bahkan tanpa peti mati. Aku tahu kakek melakukan itu untuk menyelamatkanku. Ia memberikan sisa hidupnya untuk cucunya. Kejadian ini sangat memukulku. Aku merasa akulah yang menyebabkan kematian kakek. Sejak itu, aku berhenti sekolah dan tidak pernah keluar rumah. Hanya ada satu keyakinan yang menopangku, yaitu istriku, Ye Hong Yu. Itu adalah keinginan terbesar kakek sebelum meninggal. Akhirnya, di hari ulang tahunku yang ke-31, sebuah mobil Mercedes-Benz seharga jutaan yang belum pernah kulihat sebelumnya berhenti di depan rumahku. Hari itu, aku jarang sekali merapikan diri. Seperti gadis remaja, aku bersembunyi di kamar dan tidak berani keluar. Aku hanya mengintip dari jendela. Kulihat seorang gadis muda yang ceria keluar dari mobil. Dialah istriku, Ye Hong Yu. Aku telah membayangkan wajahnya berkali-kali, tapi aku tetap tidak menyangka dia secantik ini. Ayah, cepat turun. Yakin ini tempatnya? Orang hebat yang ayah ceritakan tinggal di rumah tanah seperti ini. Meskipun nadanya tidak meremehkan, hanya rasa ingin tahu yang murni. Tapi setelah mendengarnya,
Aku tiba-tiba merasa sangat sedih. Seorang pria parubaya turun dari mobil. Dia tersenyum dan berkata, "Benar, ini tempatnya, meskipun sekarang tidak populer lagi melihat Feng Shui. Tapi dulu sangat populer, percaya atau tidak, jalan yang kau pijak ini pernah dilewati oleh orang terkaya di 3 provinsi. Tuan Ma." Gadis cantik itu menjulurkan lidahnya yang lucu. Dengan ekspresi tak percaya, pria parubaya yang kaya ini adalah Ye King-san, orang yang mendapatkan ramalan terakhir dari kakekku. Sekarang dia adalah orang terkaya di kota Sijiang dengan banyak aset. Aku terbiasa melihat wajah Ye King-san. Dengan hidung seperti itu, sulit untuk menjadi kaya raya, bahkan untuk sekedar kaya saja sulit. Tapi ujung alisnya jelas telah dioperasi. Pantas saja dia bisa mengubah nasibnya. Mungkin dia mendapat petunjuk dari kakekku. Saat itu, ibuku datang membawa ayam jantan yang akan disembelih, dan berlari kecil sambil berkata dengan antusias, "Ini besanku, kan? Wah,